Halo teman-teman, tepuk tangan dulu buat kita. Oke teman-teman, kita ngobrol-ngobrol lagi. Ayo, Sama gua Albert dan ini teman gue Amri. halo guys. Kebetulan kita sama-sama profesi ngajar, ya, di dosen, tapi cuma beda kampus. Dulu pernah satu kampus. Nah, hari ini gua mau ngobrol sama Amri tentang ya perkuliahan lah, tentang akademisi ya. Tapi umum aja sih, yang lebih di awal nih kondisi pasca pandemi dan pandemi nih Mri. Kalau gua melihatnya waktu pandemi sama pasca pandemi itu berasa beda ya. Mungkin kalau dari pandangan lu tuh kayak gimana tuh? Oke, thank you teman-teman. Kalau kuliah sekarang itu kita mengalami fenomena baru ya, dimana orang tadinya, terutama desain ya, dia yang tadinya terbiasa tatap muka, praktek, diawasi gitu kan, terus kemudian lama-lama bergeser tanpa pengawasan atau pengawasan secara mandiri gitu kan. Nah tentu ini banyak pihak yang merasa terutama mahasiswa menerima manfaatnya tentu lambat. Oke. Kan? Nah, tapi perlahan-lahan ketika fenomena ini terus berjalan hingga pandemi itu usai, nah itu kelihatan bahwa yang tadinya tatap muka senang, ya kan, terus kemudian masuk ke daring online gitu kan, mereka bete, terus lama-lama masuk zona nyaman, terus dia males hadir di kampus, terus akhirnya satu sisi lagi menghadapi di mana pandemi usai, dia sekarang harus tatap muka lagi. Nah itu bagi mahasiswa tentu ada yang memberatkan bagi salah satu pihak, terutama karena ekonomi kita kan terus sempat mengalami kemerosotan, tapi kemudian berhasil ya, pemerintah berhasil ya, terutama melalui UMKM tuh, akhirnya ekonomi kita membaik, dan kemudian banyak pula mahasiswa yang secara ekonomi kalau datang tiap hari mulai kesulitan, ongkos segala macam gitu kan. Nah itu dulu, jadi pandemi sama pasca pandemi sebenarnya membuat kita yang tadinya seru di dalam tatap muka, kemudian masuk ke zona nyaman di daring, kemudian balik lagi ke tatap muka. Nah, kayak ada sesuatu hal yang mahasiswa perlu membuka kebiasaan baru ya, hal kayak gitu sih. Nah, itu kan lebih kepada mood berarti ya? Bisa jadi. Kalau dampak sama perkuliahannya sendiri nih, mereka gampang nggak sih nerima materinya itu waktu pas kuliah? Karena kan kalau ada yang cerita sama gue, si mahasiswa banyak mereka nggak bisa nyerap materi nih waktu selama daring nih. Itu disebabkan lebih kepada teknis metodenya, atau satu pihak mahasiswanya yang males, atau dosennya yang kurang bisa menjabarkan, atau seperti apa tuh biasanya? Menurut gue kalau dari sisi subjektif mahasiswa, tentu mahasiswa banyak mengalami, ya tadi aku bilang ya, bahwa tidak semua bisa beradaptasi secara cepat. Dosen pun juga sama. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan dosen mencari metode dalam konteks daring, dia butuh beradaptasi kan. Kayak kita misalnya ngobrol kayak begini, kemudian di hadapan kamera gitu kan, di hadapan handphone gitu ya, segala macam, video call atau segala macam. Nah, mereka butuh adaptasi, dosen butuh adaptasi. Terus kemudian nggak profesional dong dosen dong, gitu kan. Tapi ya kita kan kembali lagi kepada fenomena baru, semua orang mengalami hal yang baru. Jadi kalau misalkan dosennya cepat beradaptasi, tentu secara metode pembelajaran terus mengalami kemajuan. Nah sama mahasiswa juga sama gitu ya, mahasiswa satu sisi mereka melihat adaptasinya dosen, metodenya kadang berganti-ganti, kadang menemukan satu metode yang tepat dan akhirnya pembelajarannya berhasil diterima dengan baik gitu ya. Nah kita melihat dari yang skala yang lebih luas lagi, bahwasanya tidak semua orang mampu menyesuaikan secara cepat gitu sob. Jadi kalau masih mahasiswa juga sama, kalau dia
kalau dulu terbiasa dipantau, didampingi, ya kan, terus kemudian dia akhirnya tidak berada dalam pengawasan, tidak berada pada pembinaan gitu ya, akhirnya dia dipaksa untuk mandiri. Nah, tidak semua mahasiswa juga apa namanya mampu gitu. Bukan berarti tidak mampu ya, tapi beberapa mengalami penyesuaian gitu. Jadi kita melihat konteks yang lebih bijak aja di sini. Oke, berarti ya nggak semuanya dosen salah gitu ya, mahasiswa juga males, nggak juga gitu. Sebenarnya semua mengalami fenomena baru gitu kan. Nah, termasuk gue juga sama. Apakah gue juga berhasil? Belum tentu juga. Gitu. Iya. Nah, kita apa namanya, percepatan teknologi kan gila banget ya. Maksudnya nggak terbendung lah masuk ke Indonesia gitu ya, terutama mungkin juga di negara-negara lain juga sama. Apalagi yang kita terbiasa dengan ngobrol, terutama di Indonesia kan. Gitu.